Di kediaman keluarga Rocky, Marvin Rock mengangkat telepon ia. Dengan saya sendiri, terdengar halus getaran suara di ujung telepon. Kami dari Verum Group negara Northeast berminat membeli produk MR25. Kami sudah menyiapkan uang sebesar 50 miliar dolar untuk bisnis selama 5 tahun ke depan. Dan ini adalah tawaran ke-8 yang masuk. Sebelumnya, sudah ada 5 investor yang telah menanamkan dana yang sangat besar. Totalnya mencapai 100 miliar dolar, serta ada 3 pembeli, termasuk yang terakhir ini. Juga sudah menyentuh angka ratusan miliar dolar. Kenapa banyak pengusaha yang bergelut di bidang energi, terutama listrik, sangat berminat dengan MR25? Apa rahasianya? Sebenarnya MR25 hanya istilah. Marvin Rock menemukan senyawa kimia itu pada usia 25 tahun. Awalnya, Marvin menemukan sebuah unsur kimia terbaru di tanah milik keluarganya sendiri. Lantas dia memberinya nama glorisium. Glorisium agak mirip dengan batu bara. Setelah melewati proses rumit, glorisium direaksikan dengan unsur kimia lain sehingga membentuk senyawa MR25. Diketahui bahwa 1 kilogram uranium mampu menghasilkan energi listrik setara dengan energi yang dihasilkan oleh 9.000 drum BBN atau 3.000 ton batu bara. Sebanyak 1 kilogram uranium mampu menghasilkan daya 1.000 megawatt selama 1 tahun. Setelah melakukan riset yang sangat panjang di laboratorium pribadinya, Marvin mendapatkan catatan penting dan sangat mengejutkan bahwa 1 kilogram MR25 setara dengan 10 kilogram uranium. Dengan kata lain, MR25 10 kali lipat lebih baik dari uranium dari segi dalam menghasilkan daya listrik. Masih ada banyak kelebihan yang ada pada MR25 dibandingkan uranium, seperti biaya lebih murah. Jika uranium per kilo sekitar 150 dolar, maka MR25 hanya 50 dolar per kilo. Selain itu, MR25 jauh lebih aman dan ramah lingkungan. Intinya, MR25 temuan milik Marvin lebih aman daripada penggunaan batu bara dan lebih hemat daripada penggunaan uranium. Marvin menyeruput kopi hitamnya, lalu menghadapkan wajahnya ke ayahnya dan berkata tegas, "Ayah, kita akan memutus hubungan kerja dengan semua perusahaan milik Harvard Corp." Werner memperbaiki posisi duduknya, lalu menjawab, "Bertahun-tahun kita selalu menahan hati di bawah ketiak mereka. Syukurlah kita akan lepas tangan dari mereka." Werner bernapas lagi. Wajahnya berseri. Marvin tahu bahwa Harvard Corp pintar melobi pihak pemerintah dengan alasan peraturan dari penguasa. Mereka serenaknya bertindak, termasuk penekanan dan pembatasan terhadap beberapa perusahaan kecil dalam banyak sektor. Selama berpuluhan tahun, Rock Electra tergencet oleh banyak regulasi yang tidak jelas dari pemerintah, di mana aturan tersebut hanya menguntungkan dua pihak saja, yakni Harvard Corp dan tentu pihak pemerintah sendiri. Contoh kasus, penyediaan BBM di kota Gloristol harus 60% disediakan oleh Harvard Corp dan aturan aneh tersebut pemerintah yang buat, tentunya setelah dilakukan transaksi di bawah meja terlebih dahulu. Kasus hebatnya adalah MR25 disangka sebagai bahan untuk alat pemusnah massal. HRV ARD Corp punya 25 perusahaan yang bergerak di bidang energi seperti minyak bumi, gas, batu bara, nuklir, listrik, biomasa, dan lainnya. Karena backingan mereka adalah pemerintah, tak ada yang berani mengusik mereka. Namun, satu-satunya lawan bisnis sepadan dengan mereka di negara Cemislan adalah The Oxy. Pemilik The Oxy adalah keluarga Wilmer. Total kekayaan The Oxy triliunan dolar dan hampir setara dengan keluarga Harvard. Meski demikian, karena tidak ada backingan dari pemerintahan, The Oxy hanya memutarkan uangnya di luar ibu kota Gloristol, yakni di Erontown, Arum Village, dan beberapa wilayah lainnya yang ada di Cemislan. Bahkan keluarga Wilmer pun tak berdaya menghadapi kesombongan dan kelicikan keluarga Harvard. Bahasan ini sudah sangat masam di dalam benak Marvin. Dari kecil dia tumbuh di Gloristol dan dibesarkan di lingkungan keluarga pebisnis. Dia tahu betul watak keluarga Harvard. "Aku ingin ada perubahan,"
Ayah, ucapnya yakin, matanya berani. Werner tersenyum bahagia ketika mendengar kalimat itu. Dia berkata, dari kecil kami sekeluarga sangat yakin bahwa kau bukan hanya membawa perubahan di keluarga kecil kita, tapi membawa perubahan besar untuk negeri ini. Mendengar itu, Marvin terharu. Dari kecil dia bercita-cita ingin membuat keluarga Rock begitu terpandang di Cimisland, menjadi keluarga terkaya dan disegani oleh orang satu negeri. Cimisland adalah sebuah negara yang hampir seluruh sektor bisnisnya adalah energi. Negara ini kaya akan sumber daya alam seperti air, emas, timah, uranium, besi dan banyak lagi. Negara-negara luar selalu mengandalkan Cimisland untuk semua kebutuhan mereka, seperti bahan bakar, listrik, bahkan air bersih. Negara Cimisland sangat kaya. Di ruang santai kediaman keluarganya, Marvin menghela napas panjang, lalu berkata, negara ini dikuasai oleh satu kapitalis kotor. Aku tidak suka dengan gaya keluarga Harvard. Mereka seperti raja di Cimisland. Marvin mengeluarkan ekspresi tidak sukanya. Ayah serahkan kepadamu. Marvin, semoga impianmu tercapai. Buktikan kepada keluarga Harvard bahwa mereka tidak layak menjadi penguasa di Cimisland. Impian Marvin tidak lama lagi akan segera tercapai. Ketika para investor dan pembeli dari luar negeri telah mengeluarkan uang yang sangat banyak untuk mengambil manfaat MR25, itulah awal dari sebuah kemenangan besar. Werner sangat tercengang. Baru kali ini, ada transaksi lebih dari puluhan miliar, bahkan ratusan miliar dolar dalam waktu 2 hari hanya untuk satu produk. Werner menatap bangga anaknya. Kau adalah harapan semuanya, Marvin. Marvin tak ingin sombong di hadapan orang yang telah membesarkan dan mendidiknya. Karena ayah, aku bisa seperti ini. Semua yang aku lakukan demi keluarga kecil kita di sini. Dan untuk keluarga besar Rock lainnya yang sudah sukses, baik di Cimisland maupun luar negeri. Meski terus disanjung, Marvin terus merendar. Aku sangat berterima kasih kepada ayah dan ibu yang telah membuatku menjadi seperti ini. Izinkan aku membalas semua jasa-jasa kalian, meskipun sampai mati aku tidak akan pernah memberikan balasan setimpal. Werner sangat terharu mendengarnya. Kau seperti buyutmu, Rocky Rock. Meski sangat berperan, tapi selalu rendah hati. Kau, Marvin Roque, adalah penerus, harapan, bahwa nama keluarga Rock menjadi nomor 1. Semangat Marvin terbakar, dadanya berdebar-debar, dia bangkit, bersimpuh di hadapan ayahnya, lalu berkata lirih dan lembut. Aku janji akan memberikan yang terbaik buat keluarga Rocky. Pagi harinya, Marvin terbangun pukul 6, dia duduk di atas kasur, mengucek mata dan mengumpulkan nyawanya. Lalu dia berdiri dan menggeser gorden kamarnya. Seberkas cahaya pagi yang terang telah menyilaukan matanya. Pria dengan tinggi badan 180 cm dan berat 75 kg itu cukup atletis karena memiliki hidung yang mancung, dagu lancip, alis tebal, mata indah. Marvin sungguh tampan. Rambutnya cepak seperti orang kantoran. Meski belum mandi, tetap rapi. Hari ini akan ada banyak kejutan.